Shalom, selamat pagi sahabat GPIB. Selamat berjumpa kembali dalam Morning Call GPIB. Saya Pendeta Uke Falihatu, Ketua Majelis Jemaat GPIB Pengharapan Cibinong dari Bajem Bukit Sion di Gunung Putri akan melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Sahabat GPIB, mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Yesus Kristus Allah. Hari ini kami boleh berhimpun bersama untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kuasai kami dengan Roh Kudus agar kami dimampukan mendengar. Kami mengerti firman yang akan diberitakan dan kami boleh hidup sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam Yesus Kristus Allah kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini akan terambil dari kitab Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Pada tanggal 1 di bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, mereka tiba di padang gurun Sinai, lalu berkemah di padang gurun itu. Di sana orang Israel berkemah di depan gunung itu. Lalu Musa naik menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mengangkat kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, kamu akan menjadi milik kesayangan-Ku dari antara segala bangsa, sebab seluruh bumi adalah milik-Ku. Kamu akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus bagiku. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini adalah bagian kisah sejarah kehidupan umat Israel. Mereka setelah keluar dari tanah perbudakan di Mesir, Tuhan Allah membawa mereka ke padang gurun Sinai. Ketika tiba di depan Gunung Sinai, di bawah kaki Gunung Sinai inilah umat Tuhan Israel ini boleh berkemah di tempat ini. Lalu Musa naik ke atas Gunung Sinai. Dan di Gunung Sinai inilah Tuhan bukan hanya memberikan hukum-hukumnya kepada umat Israel melalui Musa, tetapi juga Tuhan memberikan panggilan bagi umat Israel. Tuhan ingin mengingatkan umat Israel. Perhatikan dalam ayat ketiga, ketika Tuhan katakan, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mengangkat kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Umat Israel diingatkan bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Tangan Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa menatang bagaikan induk Raja Wali yang melindungi, yang menggendong anak-anaknya, membawa keluar umat Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Tuhan ingin mengingatkan umat Israel ini bahwa kasih-Nya, kuasanya, bahkan penyertaan-Nya Ia nyatakan dalam
peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Ini adalah gambaran yang sangat kuat tentang pemeliharaan yang Allah nyatakan bagi kehidupan umat Israel. Ia mengasihi mereka dan Ia mau menyertai mereka. Kemudian kita perhatikan dalam ayat yang kelima, dikatakan dalam bacaan kita, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, kamu akan menjadi milik kesayangan-Ku dari antara segala bangsa, sebab seluruh bumi adalah milik-Ku. Sahabat GPIB, perhatikan kata kamu akan menjadi milik kesayangan-Ku dari antara segala bangsa. Milik kesayangan. Ini mau menggambarkan bagaimana Tuhan akan menyayangi umat Israel. Ia akan menjadikan mereka harta, bahkan permata yang dianggap sangat berharga. Ini menunjukkan nilai yang tak terhingga yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Israel akan menjadi milik yang Ia sayangi, milik yang akan Ia jaga, milik yang akan Dia pelihara, bahkan milik yang senantiasa akan Dia sertai. Tentunya apa yang disampaikan oleh Tuhan ini memiliki syarat. Syaratnya dikatakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Ini mau menunjukkan bagaimana umat Israel akan menjadi milik kesayangan Allah bila mereka mau mendengar Tuhan, mendengar perintah-perintahnya, mendengar akan kehendak-Nya. Mendengar di sini tentunya bukan hanya secara pasif, tetapi mendengar secara aktif. Mereka mau mendengar dan mau memberikan respon, menunjukkan ketaatan, menunjukkan kesetiaan kepada firman yang disampaikan Allah, kepada perintah-perintah yang Tuhan sampaikan. Berpegang pada firman Tuhan tentunya akan membawa bangsa ini menikmati kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam hari-hari hidup mereka. Mereka akan menikmati hasil dari sikap yang mau mendengar dengan menunjukkan ketaatan, yakni di ayat 6 katakan, kamu akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Menjadi kerajaan imam, ini adalah satu identitas baru yang Tuhan berikan kepada umat Israel. Mereka akan menjadi kerajaan imam. Ini berarti mereka akan menjadi perantara di antara Tuhan dan bangsa-bangsa lain. Tuhan akan memakai Israel sebagai alatnya, sebagai saksinya, sebagai terang kepada bangsa-bangsa yang ada dalam dunia ini. Juga bangsa ini akan menjadi bangsa yang kudus. Ini juga berarti Israel akan dipisahkan dari bangsa-bangsa lain. Mereka akan dikhususkan oleh Allah. Mereka dimurnikan oleh Allah, bahkan melalui kehidupan mereka, maka akan nampak kemuliaan dan kebesaran Allah di tengah-tengah dunia ini. Sahabat GPIB yang terkasih, apa relevansi dari bacaan kita pada pagi hari ini? Mungkin kita berkata, itu adalah firman yang disampaikan kepada umat Israel di masa lampau. Ingatlah bahwa
apa yang Tuhan sampaikan ini juga berlaku bagi kita yang hidup di masa kini. Melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, kita yang percaya kepadanya telah diadopsi untuk menjadi milik Allah. Kita menjadi anak-anak Allah. Sama seperti umat Israel dibebaskan dari tanah penindasan perbudakan di Mesir, melalui karya Yesus Kristus, kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Kita dibawa dalam kehidupan yang penuh anugerah dan rahmat yang penuh dengan kasih Allah. Sahabat GPIB, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita semua diingatkan, kita ini milik Allah. Kita akan menjadi kesayangan Allah. Bahkan Allah senantiasa mengharapkan kita mau mendengarkan firman, mendengarkan perintah-perintahnya untuk kita lakukan dalam kehidupan. Dan biarlah lewat firman Tuhan yang senantiasa kita mau dengar, kita boleh mewujudkan kehidupan sebagai saksi-saksi Kristus yang hidup. Kita menjadi surat Kristus yang terbuka bagi dunia ini. Kita memperlihatkan kemuliaan dan kebesaran Allah, kasih Allah melalui hidup kita. Inilah panggilan kita sebagai kerajaan imam. Inilah panggilan kita sebagai bangsa yang kudus, yang Tuhan khususkan menjadi alat dan saksi bagi dunia ini. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih karena Engkau telah memilih kami dan menjadikan kami milik kesayangan-Mu. Tolong kami, ya Tuhan, untuk senantiasa mendengarkan firman-Mu dan hidup dalam ketaatan, agar hidup kami menjadi cerminan kasih-Mu dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami GPIB Pengharapan Cibinong dari Bajem Bukit Sion di Gunung Putri yang melayani pada pagi hari ini mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.